Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didin Wahyudin dari kelas manajemen C dengan NIM 34021901135. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas standar operasional prosedur ya, kalau disingkat yaitu SOP ya. Untuk kali ini kita untuk yang pertama-tama kita harus mengerti apa itu SOP. Nah, di sini saya sudah menulisnya ya. Ada dari berbagai sumber ya. Yang satu menurut Laksmi tahun 2008 nomor 52. Jadi SOP itu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, itu menurut Laksmi. Dan untuk yang kedua menurut Aryani P tahun 2016 nomor 31, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibukukan atau terdokumentasi ya, mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan, seperti itu. Dan menurut Sailendra tahun 2015 nomor 11, SOP adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional atau perusahaan berjalan dengan lancar, seperti itu. Itu adalah pengertian dari standar operasional prosedur ya. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat SOP. Manfaat SOP di sini saya mengambil dari Permenpan nomor per 21 M Pan _11 tahun 2008. Jadi manfaat SOP di antaranya yang pertama itu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari ya. Dan untuk selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Dan ini manfaatnya ada berbagai manfaat ya, sampai dari 1 sampai 9, tinggal baca saja. Dan untuk selanjutnya ada fungsi dari SOP. Nah, fungsi SOP diantaranya 1. Memperlancar tugas pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dan jelas hambatan dan mudah dilacak gitu. Yang keempat, mengatasi petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, fungsi dari SOP itu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada tujuan SOP. Nah, saya mengambil ini dari Aryani ya, Aryani P tahun 2016 nomor 36. Tujuan SOP secara spesifik yaitu diantaranya 1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, memudahkan konsep pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, memberikan keterangan tentang alur proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dalam pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya nomor 7, yaitu menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya ya.
Yang kesembilan yaitu sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis sistematis dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal ya. Yang selanjutnya, yang terakhir dari tujuan SOP yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Mungkin itu dari pengertian, manfaat, dan fungsi dan tujuan dari SOP ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat sebuah SOP dari sebuah perpustakaan daerah ya. Dan di sini saya sudah membuatnya. Nah, sebelum kita membuat SOP, kita harus mengetahui lambang-lambang dari flowchart dalam membuat SOP ya. Nah, ini adalah lambang-lambang yang harus diketahui dalam membuat SOP ya. Misalkan ini dari tanda panah, bulatan ini untuk simbol apa, dan persegi panjang itu seperti simbol apa. Nah, kita harus mengetahui arti-arti dari lambang flowchart ini ya. Nah, setelah kita mengerti arti dari lambang-lambang ini, kita bisa mengoperasikannya dan membuat SOP. Dan ini adalah 5 SOP dari perpustakaan desa ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja ya untuk mempersingkat waktu. SOP perpustakaan desa dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, SOP pada perpustakaan desa yaitu dengan kode 005. Untuk yang pertama dalam SOP perpustakaan desa yaitu di bagian teknis dengan lambang ini ya, tidak ada dokumen dan waktu pun tidak ada. Yang kedua, menyeleksi bahan pustaka di rak berdasarkan kriteria penyiangan. Nah, ini dilakukan oleh bagian teknis dengan waktu 2 menit per buku ya. Yang selanjutnya memeriksa kondisi fisik dan serta relevasi bahan pustaka, yaitu dilaksanakan oleh bagian teknis, dan jika dokumen atau buku itu tidak layak digunakan, kita dilanjutkan ke nomor 5, yaitu dipisahkan dari rak untuk disimpan atau diperbaiki, yaitu di bagian teknis juga ya. Dan ini memerlukan waktu 6 menit. Dan jika dokumen yang masih bagus itu dilanjutkan ke nomor 4 atau dikembalikan ke rak koleksi ya, seperti itu. Dan dengan waktu 2 menit per buku ya. Dan untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan data base tentang kemanfaatan bahan pustaka. Nah, ini juga dilakukan oleh bagian teknis ya. Dan jika tidak terrelasikan, ini dilangsungkan ke nomor 8, yaitu dikeluarkan dari susunan rak bahan pustaka ya, dipisahkan. Dan kalau dokumen atau buku itu masih bagus, yaitu dikembalikan ke dalam susunan rak bahan pustaka kembali ya. Dan ini dengan menit atau waktunya yaitu 6 menit per buku. Dan yang ke-8 ini yang kalau dikeluarkan atau buku-buku yang jelek itu dipisahkan dengan waktu 2 menit per buku. Dan untuk selanjutnya yaitu, nah ini nomor 9, pembuatan berita acara untuk kegiatan kegiatan pustaka ya. Ini dilakukan oleh kepala perpustakaan ya. Dan ini dengan dokumen kita membuat
berita acara penyimpangan bahan pustaka ya, dengan periode waktu 30 menit. Dan yang terakhir selesai ya. Mungkin seperti itu dalam pembuatan SOP di perpustakaan desa ya, dengan penyiangan bahan pustaka seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.